Halo semua, kembali lagi dengan kami kelompok 1 yang beranggotakan Fadil Muhammad, Natalia Marbun, dan saya sendiri Parida Silaban pada mata kuliah Profesi Pendidikan. Kali ini kami akan membahas tentang guru dan tugas guru. Selamat menyaksikan ya. Guru adalah poros utama pendidikan. Ia menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan. Secara umum, tugas guru adalah mengajar siswa-siswi agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam masing-masing bidang pelajaran. Selain itu, guru juga mempunyai tanggung jawab dalam mendidik siswa agar mempunyai sikap dan tingkah laku baik, entah itu ketika berada di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Nah, untuk jelasnya, kita akan sedikit membahas lebih detail tentang apa itu pengertian guru, apa tugasnya, dan bagaimana perannya dalam dunia pendidikan nasional. Adapun pengertian guru yaitu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya, dan profesinya mengajar. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2, menjelaskan tentang guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru, yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tugas guru. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia. Tugas utama guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Guru juga merupakan sosok bertanggung jawab, membentuk jiwa dan watak siswa yang diajarnya. Guru pintar memiliki kesempatan besar untuk membentuk dan membangun kepribadian siswanya menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Tugas guru dapat dibagi menjadi dua, yaitu tugas umum dan tugas khusus. Secara umum, tugas guru adalah mendidik. Mendidik sendiri dapat dimaknai sebagai rangkaian proses mengajar, memberi dorongan, memuji, menghukum, membentuk contoh, dan membiasakan siswa. Sedangkan tugas khusus guru secara garis besar ada 3, yaitu sebagai pengajar, sebagai pendidik, dan sebagai pemimpin. Yang pertama, guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar atau instruksional adalah seorang guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Yang kedua, guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik atau edukator merupakan guru yang mengarahkan peserta didik atau siswanya pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Dengan demikian, mereka dapat menjadi insan mandiri, berakhlak mulia, dan dapat memberikan kontribusi pada bangsa dan negara. Dan yang terakhir, guru sebagai pemimpin. Guru sebagai pemimpin artinya seorang guru memiliki tugas untuk memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Hal ini juga berkaitan dengan upah pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang telah dilakukan. Peran dan tugas guru tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan seorang guru juga ditentukan oleh keberhasilannya dalam menjalankan tugas guru dan fungsi guru. Selain itu, kompetensi guru juga turut andil dalam kesuksesan guru dalam melaksanakan peranannya. Berikutnya kita akan membahas tentang peran guru. Perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya. Karena pada dasarnya proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru.
Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat optimal. Peran guru dalam pendidikan. Terkait dengan tugas yang dimiliki seorang guru, ada peran guru yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, bahkan orang tua murid. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai seorang pengajar, di mana seseorang yang menjadi guru dianggap sanggup mengajarkan suatu ilmu pengetahuan di bidang tertentu kepada anak didiknya. Kemudian sebagai seorang pendidik, di mana seorang guru sanggup mengarahkan dan memberikan teladan kepada anak didik agar sang anak mengikuti norma maupun aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian sebagai seorang pembimbing, di mana seorang guru sanggup membimbing agar seluruh anak didik tetap berada di jalur yang tepat selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di jalur formal maupun non-formal. Kemudian, lebih lanjut beberapa peranan yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan sebagai peran guru dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada guru sebagai organisator. Guru berperan untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal maupun secara moral. Kemudian ada guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator dan pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu yang harus diperhatikan oleh guru bahwa ia adalah pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar terus-menerus. Dengan cara demikian, ia akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengajar dan demonstrator, serta mampu memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul dimiliki oleh anak didik. Seorang guru hendaknya mampu dan terampil dalam merumuskan TPK serta memahami kurikulum. Selain itu, guru juga harus memahami dirinya sebagai sumber belajar dan terampil dalam memberikan informasi kepada peserta didik. Sebagai pengajar, ia pun harus membantu perkembangan peserta didik untuk dapat menerima, memahami, serta menguasai ilmu pengetahuan. Dengan demikian, seorang guru akan dapat memainkan perannya sebagai pengajar dengan baik. Lalu yang berikutnya ada guru sebagai pengelola kelas. Guru dalam peranannya sebagai pengelola kelas hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan umum pengelolaan kelas ini ialah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Kemudian ada guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Kita lanjut, guru sebagai mediator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Guru tidak cukup memiliki pengetahuan tentang media pendidikan, tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan serta mengusahakan media itu dengan baik. Lalu yang berikutnya ada guru sebagai motivator. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar semangat dan aktif belajar. Berikutnya, guru sebagai inspirator. Sebagai inspirator, guru harus memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Kemudian guru sebagai klimator. Sebagai klimator, guru berperan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan. Kemudian, guru sebagai informator. Maksudnya, guru harus bisa menjadi sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Berikutnya, guru sebagai inisiator. Di sini, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Lalu yang berikutnya, guru sebagai kulminator. Sebagai kulminator, berarti guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir, atau kita bisa sebut dengan kulminasi.
Nah, dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Lalu yang terakhir ada guru sebagai evaluator. Setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan, pada waktu tertentu selama satu periode pendidikan, guru selalu mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik. Demikian pula dalam suatu kali proses belajar mengajar, guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan selalu cukup tepat. Semua pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi ini, atau biasa kita sebut dengan penilaian. Dengan penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan peserta didik terhadap pelajaran, serta ketetapan atau keefektifan metode mengajar. Tujuan lain dari penilaian diantaranya ialah untuk mengetahui kedudukan peserta didik di dalam kelas atau kelompoknya. Dengan penilaian, guru dapat mengklasifikasikan apakah seorang peserta didik termasuk kelompok peserta didik yang pandai, sedang, kurang, atau cukup baik di kelasnya, jika dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan guru honorer dan PNS. Sekarang ini, ada dua jenis guru, yaitu guru honorer dan PNS. Keduanya bisa dibedakan berdasarkan beberapa aspek berikut. Yang pertama, guru PNS umumnya ditempatkan ke sekolah-sekolah formal tertentu sesuai instruksi dari instansi induk seperti Kemendikbud. Sedangkan guru honorer umumnya direkrut sesuai kebutuhan langsung dari sekolah yang bersangkutan dan tidak menginduk para instansi tertinggi di dunia pendidikan. Yang kedua, dari segi pendapatan, guru PNS memiliki patokan pendapatan yang sudah ditetapkan oleh instansi induk, sedangkan guru honorer umumnya memiliki pendapatan yang dihitung dari jam belajar yang dilakukan maupun sistem gaji sukarela karena pengabdian yang diberikan. Dan yang ketiga, secara aturan, guru PNS terikat aturan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, seperti seragam, hak dan kewajiban, jam masuk, maupun hal lainnya. Sedangkan untuk guru honorer, seringkali aturan tersebut tidak berlaku maksimal. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan kali ini yaitu guru adalah sosok yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi sosok orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Baik, sekian hasil pemaparan materi tentang guru dan tugas guru oleh kami kelompok 1. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di lain video.